kembali lagi di channel YouTube aku, Dedeh Nur Hamidah. Di video kali ini aku mau bahas tentang body shaming. So, buat kalian yang mau tahu, tonton terus ya sampai habis. Oke, pertama kita bahas sebenarnya body shaming itu apa sih pengertiannya atau definisinya. Kalian boleh sambil googling, kebetulan aku udah googling dari jauh-jauh hari sih, karena emang masalah ini tuh udah bukan masalah yang baru muncul gitu ya. Nah, body shaming itu merupakan tindakan untuk mengomentari fisik orang lain, mau itu disengaja ataupun tidak, yang pasti intinya itu mengarah ke fisik orang lain gitu. Aku kasih contoh, misalkan ketemu temen lama nih, terus tiba-tiba gendutan ya, atau kok kurusan ya. Nah, hal itu tuh udah mengarahnya atau masuknya ke body shaming. Lalu kenapa aku harus bahas body shaming di video kali ini? Kenapa harus aku selipkan gitu video mengenai body shaming? Emang apa sih dampaknya? Atau emang seberapa krusial sih, atau seberapa besar pengaruhnya gitu? Karena yang aku tahu dan yang aku alami sendiri, body shaming itu sangat-sangat berpengaruh besar ke mental orang yang di body shamingin atau fisiknya itu dikomentarin gitu. Kayak tadi ada yang bilang, kok gendutan ya, kok kurusan ya. Nah, buat orang yang dikomentarin itu tuh berpengaruh gitu ke mentalnya. Aku berbicara seperti ini karena memang aku juga mengalami, aku juga korban body shaming dari orang lain. Dan itu tuh gak enak banget rasanya. Mungkin teman-teman atau kalian di sini juga udah pernah yang namanya di body shamingin sama orang lain. Makanya aku pengen banget bahas di sini seberapa parahnya atau seberapa berpengaruh buruknya gitu body shaming atau kata-kata yang mengomentari fisik orang lain kepada mental orang yang dikomentarinya itu. Ini berkaitan juga sama tingkat kebaperan atau tingkat ketersinggungan orang-orang ya guys. Itu kan beda-beda. Ada orang yang emang bercandanya itu senang blak-blakan, kemudian berlebihan juga nggak masalah gitu. Tapi jangan lupa ada juga orang yang kalau bercanda itu memang harus dipilih-pilih gitu loh. Ada orang yang dikatain gemuk atau misalkan cuma bilang kok gemuk kan ya, tapi kayak insecure, oh iya ya gua mah gemuk gitu, nggak kayak dia badannya bagus segala macam. Atau dibilang kok lo kurusan sih, oh iya ya aku mah kurus gitu, kok kayak orang kurang gizi atau gimana. Itu kan beda-beda ya guys. Setiap orang itu berhak menentukan tingkat kebaperan dan tingkat ketersinggungannya masing-masing. Kita tuh nggak bisa untuk mengontrol orang lain supaya masuk atau supaya sejalan gitu sama jokes kita tuh nggak bisa. Yang ada kita harus bisa mengontrol apa yang kita ucapkan gitu, supaya apa yang kita ucapkan itu nggak menyinggung hati orang lain, ya kan? Nah, dalam hal ini masih banyak banget orang yang basa-basinya itu terlalu berlebihan menurutku ya. Terlalu basa-basi yang tidak diperlukan itu. Sebenarnya memang basa-basi kebanyakan tidak diperlukan, tapi maksudnya itu lebih mengarah ke hal-hal yang memang sangat-sangat tidak perlu bagiku. Contoh mengomentari fisik, kayak misalkan baru ketemu lagi nih sama teman lama, wah udah lama ya nggak ketemu, kok sekarang gendutan ya? Wah udah lama nih nggak ketemu, kok sekarang jadi kurusan ya? Apalagi ditambah dengan embel-embel, wih kamu sekarang gemukan, bahagia ya? Terus kamu pikir kemarin pas aku belum segemuk ini aku nggak bahagia? Gitu kan? Emang tingkat bahagia itu ditentukan dengan berat badan? Kan enggak ya guys. Dibilang lagi, wah sekarang kok kurusan ya? Atau emang ternyata orang itu tuh bakat badannya tuh emang nggak bisa gemuk gitu, karena ada turunan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang bilang, kok kamu kurus banget sih? Nggak pernah makan ya? Kalau nggak pernah makan ya orang meninggal ya guys, bukan kurus lagi gitu. Nah itu tuh secara nggak langsung dan secara nggak sadar kita tuh udah nyakitin orang yang kita komentarin. Makanya please stop body shaming, tolong jangan lakuin lagi. Kalau basa-basi pengen istilahnya pengen menilai kalau dia tuh bahagia atau enggak, pengen mancing dia bilang iya aku bahagia, kan bisa dengan kata-kata lain. Contoh, wah sekarang sumringah terus ya, pasti ada hal yang bikin bahagia ya, kan bisa, ya kan? Apapun alasannya, mau itu sekedar basa-basi, jokes doang, bercandaan, atau kalau kata orang yang suka nongkrong itu bercandaan tongkrongan lah, itu mah biasa.
Tapi kan orang beda-beda ya guys. Jangan pernah nyamain orang itu tingkat bercandanya tuh sama gitu, atau tingkat ketersinggungannya tuh sama. Sekali lagi, nggak bisa kita harus menyamakan. Lo harus sependapat nih sama gue kalau emang lo itu gemuk, ya kan. Terus kalau emang orang gemuk, kita bebas mengomentari dia gemuk, obesitas atau apa, kan enggak. Jadi please stop body shaming. Kalau emang kamu merasa kok orang itu gemuk banget ya, cukup simpan di dalam diri sendiri gitu loh. Jangan pernah diucapkan, karena kamu gak tahu kalimat yang keluar dari mulut kamu itu menyakitkan atau tidak. Jatuhnya syukur kalau ke orang yang tingkat ketersinggungannya tuh sangat rendah, ya kan. Pasti mikirnya oh cuma bercandaan doang. Tapi kalau ke orang yang ketersinggungannya itu tinggi, mau kamu dijauhin oke lah, tapi kamu ngebuat insecure orang loh. Kamu mematahkan percaya dirinya orang loh. Kamu gak tahu kan seberapa besar dia berusaha untuk percaya diri keluar dengan penampilannya. Kamu tuh gak tahu hal itu. Jadi please jangan sekali-kali mematahkan dengan ucapan-ucapan yang kamu alibikan dengan basa-basi. Gampang ya deh ngomong kayak gitu. Kan kita kadang tuh keceplosan, ketemu temen lama euforianya beda, terus tiba-tiba spontanitas mengomentari fisiknya padahal kita gak niat gitu buat menghina. Gampang memang ngomong, tapi aku ngomong berdasarkan pengalaman. Karena memang aku juga pernah mengalami body shaming dan jujur itu sakit banget gitu. Sampai berhari-hari insecure, kayak aku gak mau keluar rumah, aku gak mau ketemu dia, aku takut di body shamingin lagi, apalagi depan banyak orang. Tiba-tiba datang ngumpul, ada kalimat, kok kamu kurus banget sih deh, gak pernah makan ya. Terus selama ini ibu bapak aku gak pernah ngasih makan gitu. Dia gak tahu kenapa aku bisa kurus. Mungkin aja aku punya turunan, atau emang aku bakatnya gak bisa kurus. Dari sananya ya kan. Tapi dengan seenak jidat gitu ngomongin, kok kurus ya deh, gak pernah dikasih makan ya. Itu satu. Kedua, pengalamanku, tiba-tiba lagi diem, dipegang tangannya, deh kok kecil banget sih, kurus banget, ya Allah ini mah tulang semua. Siapa yang gak sakit hati digituin? Mungkin ada orang yang gak sakit hati, sekali lagi yang ketersinggungannya itu sangat rendah ya. Tapi jujur bagiku itu sakit banget. Kayak kamu kalau mau bilang kurus, atau seperti apa ya istilahnya, kok kamu kurus banget deh gitu, kenapa harus seperti itu sih? Terlebih itu tuh di hadapan banyak orang. Kenapa nggak cuma 4 mata dan kasih solusi, deh aku minum susu ini loh, dan ini tuh ampuh untuk menaikkan berat badan. Kan bisa ngasih solusi daripada mengomentari fisik aku gitu kan. Fisik aku kan hak aku, mau aku gemuk, mau aku kurus, mau aku seperti apa juga kan bukan hak kalian gitu, bukan hak kamu. Pengen rasanya ngomong kayak gitu, cuman balasan-balasan dari apa yang udah mereka omongin atau udah orang lain omongin ke kita tuh kayak ketutup sama insecure-nya kita. Pasti bilang, deh ya ampun kok kurus banget sih, gak pernah dikasih makan ya. Pas kita mau bales tuh kayak gak bisa ngomong gitu, kayak lebih ke celep, iya ya emang aku kurus banget ya. Aku jadi gak pede, aku jadi kayak tengkorak hidup, aku jadi takut buat keluar, aku gak mau, ya udahlah aku mah emang segini adanya. Segini ajanya itu syukur kalau nerima. Tapi kalau orangnya insecure kayak udahlah aku mah jelek, aku mah nggak kayak orang lain, badannya bagus, body goals atau apa gitu, gimana? Kalian mau tanggung jawab sama reaksi-reaksi orang yang seperti itu? Kan enggak, kalian cuman ngomentarin doang gitu kan. Dan buat orang yang pernah di body shamingin, kebetulan punya tingkat ketersinggungan yang tinggi, I'm with you pokoknya. Aku bersama kalian karena aku tahu rasanya itu kayak gimana. Please jangan insecure. Kalau ada yang kayak gitu, tolong jangan pernah kayak aku yang diem aja. Balas aja, misalkan dia bilang, kok kamu kurus banget sih? Aku kurus bukan kurang uang gitu, tapi kurang makan, gituin aja. Atau misalkan, kok kamu gemuk banget sih? Aku gemuk ya karena aku makan gitu. Udah jawab aja. Itu kalau yang emang kita nggak mau sama ya gitu, kayak dia, jadi kita jawab aja, tapi jangan pernah ngejawabnya itu sama kayak dia. Kayak misalkan, kok kamu kurus banget sih deh, iya kamu juga gemuk banget, jangan sampai kayak gitu. Jawab aja, tapi yang sekiranya kayak
please, gue nggak suka ya lo ngomong kayak gini. Jangan pernah ngomong kayak gitu deh, jangan pernah ngomentarin fisik gue deh. Kayak cuma sebatas itu, tapi tolong jangan diem kayak aku dulu. Aku dulu emang diem gitu, selalu dibilang, deh kok kurusan ya, atau ketemu orang baru juga, ya ampun kok kurus ya, atau gimana, kayak pengen banget rasanya ngomong. Terus kalau aku kurus, emang ngaruh buat hidup kamu? Atau emang kalau berat badan itu menentukan kita masuk surga atau gimana? Pengen banget ngomong gitu, tapi gak bisa, karena emang aku tuh tingkat insecure-nya tuh tinggi gitu, selain tingkat ketersinggungannya tuh. Makanya kalian tolonglah berontak aja, gak apa-apa. Kita kasih pelajaran dalam hal baik-baik gitu ya ke orang yang suka body shaming. Kalau yang kamu lakuin itu nyakitin aku loh gitu. Jadi aku coba sedikit demi sedikit ilangin insecure aku. Saat orang bilang kayak gitu, pas aku mulai, emang aku jelek banget ya dengan badan ini, kayak langsung mikir, enggak, ini tuh Allah udah ngasih kayak gini. Kalau aku makin kejerumus sama insecure gara-gara omongan dia, berarti aku juga nyalahin Allah dong, ya kan? Jadi aku mulai ya udah nerima gitu. Makanya kalian juga harus mulai nerima buat ngebales omongan orang-orang yang nge-body shamingin kalian. Hal ini juga sempat viral di media sosial, dan aku harap udah cukup sampai di sini aja gitu loh. Orang yang suka body shaming dan lain sebagainya, ngomentarin fisik orang gitu, cukup sampai di sini. Kayak lagu ya, cukup sampai di sini. Ya maksudnya udah berhenti gitu, stop. Kita tuh harus lebih punya empati yang tinggi, simpati yang tinggi. Daripada ngomentarin, lebih baik ngomong empat mata, tapi ya diperhalus gitu loh bahasanya, dan juga lebih masuknya ke solusi. Kayak misalkan dulu aku kurus ya, ada temen aku yang emang dia bener gitu ngasih solusinya, kayak, deh kalau mau naikin berat badan, coba aja minum susu ini gitu. Jadi kan kesannya tuh kayak dia ngebantu aku gitu, daripada ih kurus banget sih deh, kayak nggak pernah dikasih makan. Apa coba gitu kan? Lebih enak kalau kita tuh saling ngejaga, kita saling ngehargain, nggak mengomentari hal-hal yang bagi sebagian orang itu sensitif gitu ya. Bakal lebih indah gitu dunia tuh. Nggak akan ada yang namanya insecure. Mungkin insecure ada, cuman insecure gara-gara di body shamingin tuh kayaknya not make sense gitu. Kalau masih ada di zaman sekarang 2020, hello gitu ya, udah mau 2021. Jadi please stop. Jangan pernah lakuin itu lagi buat yang suka body shaming. Buat yang suka di body shamingin, yuk kita tunjukin kalau badan cantik atau paras itu bukan satu-satunya orang berhak dihargai atau tidak. Kita tunjukin. Mungkin aja kita kekurangan di badan, tapi kita pintar di otak. Bisa aja kan? Mungkin aja kita kekurangan di badan, kita nggak body goals, kita kurus atau kita gemuk banget, tapi kita punya kelebihan lain yang orang itu nggak punya. Yuk kita kembangkan kelebihan kita sambil kita perbaiki. Orang lain, kita insecure nih sekali karena orang lain bilang kalau kita gemukan atau kurusan. Ya udah, yuk kita perbaiki dengan sehat, kita tunjukin, tapi tunjukinnya buat diri kita sendiri aja gitu. Pas kita udah selesai, kita udah berhasil, pasti orang itu juga bakal malu sendiri ya kan. Dah, pokoknya jangan insecure lagi, jawab aja omongan orang yang nge-body shamingin kita. Oke? Jawab dengan halus, tapi jangan dengan sama kayak dia. Oke guys, mudah-mudahan udah ya, cukup aja. Nggak ada lagi yang suka body shamingin, yang suka ngomentarin fisik orang, yang suka bikin orang insecure, pedenya hilang, terus juga yang suka bikin orang lain terpuruk. Udah, mudah-mudahan cukup, gak ada lagi yang viral di media sosial, katanya si ini ngomentarin fisik ini, atau dibilang ini, dihina, segala macam. Stop, mudah-mudahan emang stop, cukup gitu, gak ada lagi. Karena geram banget, khususnya bagi aku gitu yang udah pernah ngalamin digituin tuh, kayak ini tuh gak enak woy, ya kan. Jadi udahlah, pokoknya mah stop, kita benahin diri masing-masing. Aku juga belum benar, tapi kita sama-sama membenahi diri masing-masing gitu. Berapi-api ya. Soalnya aku tuh geram banget guys sama orang yang suka body shaming gitu tuh, karena emang aku juga korban kan, tadi aku udah bilang. Jadi aku tuh kesel beneran bikin video ini tuh kayak sambil teriak-teriak gitu loh, kayak sambil
maksudnya nadanya tuh tinggi gitu, kayak soalnya kesel banget udah bahas ini udah lama juga. Kadang aku pernah ya ke orang yang body shamingin, aku sekalian aja gitu kayak sarkasme gitu loh, kayak aku bahas nggak semua orang tahu bercandaannya itu sejalan dan lain-lain, tapi dia tetap aja nge-body shamingin. Makanya please gitu, aku mah kayak udah capek gitu ya denger yang viral media sosial insecure karena di body shamingin, atau nggak ngeliat temen sendiri kayak terpuruk pas ditanya, iya gue dibilang gemukan, gue dibilang kurus, dibilang obesitas, dibilang kurang gizi. Kayak kamu nggak tahu ya proses orang tuh kayak gimana, jadi jangan suka sok tahu gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan aja kekesalan aku ini ada hasilnya gitu, maksudnya ada hasilnya tuh udah sampai sini aja body shamingnya. Orang-orang yang emang kurang paham gitu kalau ketersinggungan orang tuh beda-beda. Ya mungkin sekian video dari aku, mudah-mudahan sampai ke orang-orang yang dengan sadar atau tanpa sadar suka nge-body shamingin, dan semoga kita semua sama-sama bisa membenahi diri kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya yang belum subscribe sekarang, yang belum like juga like. Kemudian apalagi kalau kalian punya temen yang emang suka di body shamingin atau suka nge-body shamingin orang, nah kirim aja link ini biar dia tuh tahu kalau body shaming itu bener-bener salah gitu loh, nggak boleh ya kan. Ya mungkin sekian akhir kata dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.